terima kasih. Biarlah Engkau yang berbicara langsung kepada anak-anak-Mu yang ada di Zoom ini. Dan biarlah mereka boleh mendapatkan kasih dan kemurahan-Mu. Sehingga mereka bisa menangkap visi misi-Mu. Dan mereka bisa melakukan sesuai dengan kehendak. Ialah manis karena mainaskan. Ialah manis karena, dan mereka boleh mengalami perubahan-perubahan terjadi dengan cara-Mu yang tidak ialah manis karena maniskan. Terima kasih Bapa. Ialah berbicara langsung kepada anak-anak-Mu semua. Ialah manis karena sembunyikan hamba-Mu di balik Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ialah manis karena maniskan. Bapak, Ibu, Saudara, kita mau dengar dulu firman Tuhan sebentar. Ya. Supaya firman Tuhan ini boleh memberikan kepada kita, mulai memberikan perubahan-perubahan di dalam hidup kita dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, awalnya saya itu mau menyampaikan firman Tuhan. Ini Yuli Sugiarto. Ya, Awalnya saya akan menyampaikan firman Tuhan itu tidak seperti yang saat ini Tuhan ngomong. Ya, saya sudah mempersiapkan semuanya, tetapi tiba-tiba Tuhan itu berubah haluan. Dari tadi, waktu saya menyampaikan pesan-pesan Tuhan buat semua yang ada di Zoom ini, bahkan sudah ada live yang live ya, sayang yang live. Dari awal Tuhan itu berkata sedekah, sedekah, sedekah. Saya pikir kenapa ya Tuhan kok sedekah, sedekah. Ya, firman-Nya kan bukan sedekah. Firman-Nya ini kan sudah diambil dari perjanjian lama begitu. Tetapi Tuhan katakan bukan itu. Dan Tuhan katakan begini, ingatkan kepada semua yang ada di Zoom ini, pengorbananku, kematianku, memberi kemenangan, dan memberi kehidupan yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10, aku datang memberikan kehidupan, kehidupan yang berkelimpahan. Dan aku sudah benar-benar datang ke dalam dunia ini. Dan aku sudah menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Aku sudah merasakan bagaimana rasanya hidup sebagai manusia biasa. Aku sudah merasakan bagaimana daging ini dicabik, dicambuk, sakit. Aku juga sudah merasakan bagaimana ketika berjalan, melayani, ada kelelahan, ada kesakitan. Aku sudah merasakan semuanya, kata Tuhan. Dan aku datang memberikan keselamatan, memberikan nyawaku, supaya semua orang boleh mendapatkan anugerah keselamatan yang dari aku Tuhan Allah. Dan supaya semua manusia boleh mendapatkan kelepasan, kebebasan, tidak ada lagi penghalang untuk bersekutu dengan Bapa yang ada di surga. Dan hari ini, aku juga sudah memberikan kesempatan kepada kalian semuanya untuk selalu duduk dalam hadiratku, untuk selalu bersekutu dengan aku Tuhan Allahmu. Rencanaku indah di dalam hidup kalian semuanya. Seberapa yang ada, kalian adalah masuk bilangan dari bilangan yang terpilih. Dan aku tidak mau kalian sia-sia, tetapi tetap berjalan bersama aku di dalam koridor kebenaranku. Dan tetap melakukan sesuai dengan kehendakku. Supaya apa yang aku sampaikan hari ini benar-benar terjadi dalam kehidupan kalian. Karena kedatanganku sudah di ambang pintu sudah tidak tertahankan. Dan kalian akan mendengar kabar-kabar deru perang di mana-mana. Dan kalian akan mendengarkan kabar di mana ada gempa, di mana ada halilintar, dan di mana ada keruntuhan, dan di mana ada kekeringan, ketandusan, dan di mana ada kelaparan, di mana akan ada kebinasaan. Kalian akan mendengar itu semua, tidak saja mendengar, tetapi kalian akan melihat berita-berita itu ada di seluruh dunia. Dan hari ini, aku yang memberikan kesempatan kepada kalian semuanya. Bukan untuk berdiam diri menjadi pendengar, tetapi aku mau kalian menjadi pelaku.
supaya apa yang kusampaikan benar-benar terjadi, tergenapi dalam hidup kalian dengan caraku yang tidak terduga. Ada perubahan, pergolakan terjadi, pertumbuhan terjadi. Sekarang mana sih ialah manis sekarang manis. Ada pergolakan, ada pergeseran, dan ada pertumbuhan terjadi. Dan aku mau kalian benar-benar orang pilihanku yang boleh naik dan naik, masuk ke dalam ruang perjanjian, dan duduk sedengan dengan aku. Karena semakin hari semakin menuju kesudahannya. Semakin hari semakin dunia mengalami semua yang terjadi, yang akan kalian akan lihat. Dan semakin orang benar naik dan naik mengalami rapture yang dari aku. Dan sebelum hal itu terjadi, saat ini aku yang berkata-kata kepada engkau. Dan aku yang memberikan petunjuk dan petunjuk kepada kalian semuanya. Di mana aku selalu berkata, taatilah, lakukanlah sesuai dengan perintahku. Di mana aku selalu berkata, kasihlah aku Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan saat ini adalah saat di mana aku yang memberikan waktu dan kesempatan untuk supaya kalian benar-benar menjadi pelaku firman-Ku, untuk kalian benar-benar mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan hari ini adalah kesempatan yang aku berikan dalam hidup kalian untuk kalian selalu memperhatikan dan bersedekah dengan caraku yang tidak terduga. Oleh sebab itu, mari dengar-dengaran, tanggap dan tangkap, ambil itu kesempatan yang aku berikan di dalam kehidupan. Karena ketika kalian lalai, maka semua itu cuma terlewat berlalu. Dan kalian tidak mendapat apa-apa. Tapi hari ini, aku yang sudah memberikan petunjuk, biarlah kalian melakukan sesuai dengan petunjuk. Berkat-Ku menyertai hidup kalian semuanya. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan itu luar biasa. Dari awal pujian penyembahan, saya cuma dekat dengan sedekah. Ya. Dan saya berkata, Tuhan, saya tahu ketika saya bersedekah, biasanya kita akan melakukan itu Desember. Ya, November, Desember. Saya akan ke panti-panti. Tetapi Tuhan katakan kali ini tidak. Tetapi kali ini, saat ini adalah waktunya engkau bersedekah. Bukan lagi ke panti-panti, karena Tuhan katakan banyak panti-panti, mereka mendapatkan banyak sekali berkat-berkat yang sudah tercurah dalam panti-panti mereka. Tetapi Tuhan katakan, perhatikan, pribadi lepas pribadi yang hidup benar-benar hidup di dalam kebenaranku, tetapi mereka yang kekurangan, mereka yang keterpurukan, yang mereka tidak berdaya. Tuhan katakan, perhatikan itu. Karena aku akan memakai orang-orang itu. Mereka yang merasakan kasih dan kemurahanku. Dan mereka yang benar-benar akan aku pakai menjadi alat kemuliaanku yang luar biasa. Saudara, lalu kasih ayatnya ya ini tadi, kasihlah aku Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan kasihlah sesamamu manusia. Dan saya sampaikan buat Anda semua, karena Tuhan yang berkata, saya hanya menjalankan tugas yang diberikan Tuhan, maka kembali dibuka berbagi kasih. Ya, mungkin ada di antara Anda yang belum tahu, tapi Anda yang sudah tahu, kita akan buka berbagi kasih dan tidak ada batasan. Seberapa yang dikumpulkan, kalau Tuhan suruh saya bergerak, saya akan bergerak. Dan Tuhan tidak salah, karena ada beberapa di antara kita, ya, di antara jemaat Zoom yang memang mengalami tidak bisa makan, yang mengalami tidak berdaya.
Uang buat pergi aja nggak ada. Ya, uang buat makan aja nggak ada. Dan saya pikir Tuhan itu sayang. Tuhan itu cinta sama orang-orang ini. Mereka selalu berkata berkeluh kesah. Sampai ada beberapa yang tidak bisa ikut Zoom. Dia berkata, Ai, saya tidak bisa ikut Zoom. Maafkan saya. Karena saya nggak punya uang buat beli kuota. Ya. Dan saya sudah melayani mereka. Saya sudah berbagi kasih. Saya kirim beras, saya kirim semua keperluan gula, minyak, dan sebagainya. Saya juga sudah memberikan berkat keuangan juga saya transfer. Tetapi ada banyak yang tidak berdaya, ya tidak mampu. Bahkan saya berusaha memberikan yang tidak ada, yang kekurangan saya berikan kerjaan supaya mereka ada kerja gitu loh ya. Tetapi masih banyak yang gitu, yang perlu. Lalu Tuhan kasih gambaran tadi, panti-panti itu sudah banyak. Karena kalau Desember saya lihat, saya sudah ke panti 4 kali, 4 tahun berturut-turut. Dan saya melihat di panti-panti itu banyak yang memberikan sumbangan ketika November dan Desember. Banyak orang berbagi kasih ke panti. Mereka tidak kekurangan. Tetapi sekarang Tuhan tunjukkan banyak jemaat yang kekurangan, yang tidak berdaya. Mereka menangis, menangis, dan menangis. Mereka menantikan uluran tangan, menantikan kasih dari Tuhan. Dan kekuatan saya, kemampuan saya itu terbatas. Saya sudah memberikan dan memberikan, bahkan ada waktu saya sakit, Tuhan suruh kasih hambaku di desa. Saya bilang, Tuhan, saya nggak bisa pergi. Saya masih sakit. Ya, saya paksa ke sana. Masa cuma kirim sembako aja saya pulang. Perjalanannya 5 jam PP Tuhan. Saya nggak berdaya. Tuhan itu nggak kehilangan akal, saudara. Tuhan itu memang luar biasa. Tuhan bilang, kamu nggak perlu ke sana, kamu beli. Kamu hubungi toko yang ada di kota itu. Kamu beli, suruh toko itu kirim hambaku. Oh iya, betul juga. Dan saya sudah lakukan. Seperti yang Tuhan katakan. Saya sudah kirim. Ternyata masih banyak. Dan saya nggak tahu kalau hari ini Tuhan berkata begitu. Ya, Tuhan berkata begitu berarti Tuhan mau kita berbuat. Tuhan mau kita memberikan yang terbaik. Bukan di tempat lagi panti yang besar, karena mereka tidak kekurangan. Tetapi Tuhan mau kita memberikan kepada orang yang tidak pernah diperhatikan. Orang yang terpuruk, orang yang tidak bisa makan, orang yang tidak berdaya, nggak ada orang yang perhatikan. Banyak orang memberikan. Ya, karena mereka ada yang ikut-ikutan, ada yang mau cari nama, ada yang mau cari ya sesuatu. Tetapi mereka tidak melihat yang tidak kelihatan ini, yang satu-satu ini, yang tidak kelihatan, yang ruang sekolah, yang tidak bisa ambil rapot, tidak bisa ikut ujian, karena tidak berdaya. Mereka sudah nangis dan nangis di hadapan Tuhan. Mereka tidak berhenti terus berdoa, nangis di hadapan Tuhan, tapi mereka menunggu. Dan mereka menunggu, mereka dapat uluran tangan juga, ada, bisa makan cukup, puji Tuhan. Bisa makan sama nasi putih, ada sudah cukup. Ya. Tapi hari ini Tuhan mungkin mengasihi mereka semua. Dan Tuhan itu memberikan kesempatan kepada kita untuk berbagi kasih. Di tempat saya masih banyak baju bekas. Nanti akan digabung. Bahkan saya pernah melihat, ya, mendengar dan melihat orang yang luar biasa masuk ke tempat persekutuan doa kita. Ternyata mereka juga mendapatkan baju bekas. Saya bilang, Tuhan, kalau gitu baju bekas yang ada di tempat saya akan bawa, saya akan bagikan. Yang cocok buat mereka, saya akan bagikan. Ya, jadi kita akan bergerak dan bergerak. Seberapa yang kita akan bergerak. Dan saya juga mendapatkan bingkisan-bingkisan itu, nanti saya akan bagi. Yang tidak mampu saya akan bagi dan bagi. Dan kalau saudara mau ikut partisipasi, ambil bagian seperti yang Tuhan katakan, tetapi dengan hati yang tulus ya, jangan terpaksa. Karena kalau terpaksa itu nggak dapat berkat. Tetapi kalau tulus seberapapun, engkau akan mendapat berkat yang tidak terduga, yang dari Tuhan. Ya. Dan
Hari ini Tuhan mengingatkan kepada saya bahwa kebangkitan Tuhan memberikan kebangkitan dalam hidup kita. Mungkin ada beberapa di antara kita yang terpuruk, yang tidak berdaya, yang mengalami nasib, tidak ada masa depan, ya sudah, udah memang nasibku. Saya pernah bertemu dengan anak muda, dia berkata, sudah, aku berserah aja. Aku tidak sekolah, tidak apa-apa. Aku tidak disekolahkan juga nggak ada apa-apa. Itu udah nasibku. Aku terima aja. Serah. Aku hidup boleh, aku mati juga nggak apa-apa. Saudara, tetapi Tuhan itu tidak pernah terlambat. Ketika saya berkata-kata, saya sampaikan, kamu harus punya masa depan, kamu harus begini, begini, begini. Ya, akhirnya dia tersentuh, dia menangis, dan akhirnya hari ini saya melihat ada perubahan dalam hidupnya. Kita sering tidak memperhatikan yang satu-satu, ya. Kita yang perhatikan yang besar-besar, saudara. Tetapi justru yang satu-satu ini, yang punya rencana yang indah, yang satu-satu ini, yang Tuhan lihat hatinya melekat sama Tuhan. Hatinya itu benar-benar berharap bersandar kepada Tuhan. Dan Tuhan mau kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong yang satu-satu yang tidak berdaya. Ya. Dan Tuhan sudah tunjukkan saya, dikasih 5 orang, harus saya datangi, harus saya kunjungi, harus saya doakan. Saya bilang, iya Tuhan, ini ada hari libur. Saya akan jalan sehari 2 orang mungkin, karena tempatnya nggak bersamaan. Ya. Dan saya berharap saudara juga menjadi alat kepanjangan Tuhan yang luar biasa. Dan kalau Tuhan yang ngomong, saya percaya ada rencana Tuhan yang indah. Saya percaya di balik semuanya pasti ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan buat kita dengan caranya yang tidak pernah kita duga. Ya. Saudara, saya akan saksikan waktu saya mengalami keterpurukan. Kemarin saya akan saksikan waktu saya menyampaikan firman Tuhan. Ketika saya diberkati Tuhan luar biasa. 1 hari, bukan 1 hari, 1 bulan, saya bisa dapat omset 2 M. Saudara tahu nggak, waktu saya ada di Tunjungan Plaza, saya diberkati Tuhan luar biasa. Bukan saya yang setor uang ke bank. Orang bank yang sudah menanti saya. Orang bank berkata, Cik Lingling, daripada uang ini kamu bawa bolak-balik, pulang besok setor, ya kan? Nanti di tengah jalan ada apa-apa, nggak usah bolak-balik. Saya tunggu sampai jam 6 malam. Disetorin semua aja ke bank. Sisanya baru besok pagi. Lebih aman. Saudara, fasilitas sampai diberikan sama bank itu. Dan tiap hari dia sudah menunggu jam 6, jam 7, bank masih buka buat saya. Kita setorin. Setiap hari itu. Tetapi ketika mulai lupa, karena ya terlena dengan berkat Tuhan, akhirnya Tuhan tidak mau saya terhilang. Dan Tuhan tegur saya. Tuhan ambil semua itu, dan saya harus berjalan kembali di jalan koridor kebenaran Tuhan. Ketika saya terpuruk, saya berkata, Tuhan ampuni saya. Berikan saya kesempatan lagi untuk saya kembali ke jalan-Mu yang benar. Untuk saya tetap mengiring melayani Engkau dengan segenap hati. Dan saudara, ketika saya berkata sama Tuhan begitu, Tuhan itu menolong saya pas tepat pada waktunya. Tidak terlambat. Kalau Tuhan terlambat sedikit aja, mungkin saya sudah masuk. Tetapi Tuhan tepat menolong pada waktunya. Tuhan memberikan kebebasan, kelegaan kepada saya. Dan saya boleh ada di hadapan saudara hari ini. Dan ketika saya dalam keadaan keterpurukan, saya tidak berdaya. Saya tidak bisa makan, tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan itu menolong tepat pada waktunya. Dikala saya butuh, Tuhan kasih. Tuhan kirim, itu rasanya, aduh seger. Rasanya itu lega sekali, saudara. Dan hari ini Tuhan mau kita juga melakukan itu kepada yang terpuruk dan terpuruk,
yang kekurangan dan kekurangan. Ya. Dan saya percaya ketika kita menjadi pelaku firman, Tuhan itu tidak pernah tinggal diam. Tuhan akan memberikan jalan yang luar biasa seperti Tuhan tadi katakan, aku yang jalan terbuka, jalan naik ke atas dengan caraku, semuanya Tuhan akan berikan kepada kita. Dengan caranya yang tidak terduga. Dan ketika saya mulai berjalan bersama Tuhan, seberapa saya cuma punya uang dikit, saudara, karena saya terpuruk. Saya cuma punya uang dikit. Tuhan katakan beri ke sana, beri ke sini. Saya bilang, aduh Tuhan, saya itu cuma uang punya 100.000, disuruh kasih. Dalam pikiran saya makan apa? Tapi Tuhan mau. Saya memberi dan memberi. Saudara tahu, dengan berjalannya waktu, saya cuma kasih 50.000, saya cuma kasih 100.000. Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan, Tuhan kirimkan supplier saya yang dari Jakarta. Ya sampai sekarang masih di Jakarta. Kalau saya ke Jakarta, saya pasti ketemuin dia. Karena saya tahu dia adalah supplier yang baik. Ya. Ketika saya dalam keadaan terpuruk, saya tidak berdaya. Tuhan kirim dia datang kepada saya. Dia berkata, kamu perlu apa? Saya bilang, saya nggak perlu apa-apa. Dia lihat ke tempat saya. Mau nangis mungkin dia lihat tempat saya. Kecil. Saya sewa di sebuah gang di daerah Petemon. Udah masuk gang 4, masuk lagi gangnya lagi. Ya, yang satu gang rumahnya ada ABCD gitu. Ya dia lihat, aduh 3x10. Dia mungkin nggak sampai hati, makanya dia tanya, apa yang kamu perlukan? Apa yang saya bisa bantu? Saya bilang tidak ada. 3 kali dia bertanya, saya bilang nggak ada. Karena kerjaanmu tidak sama dengan kerjaan saya sekarang. Kalau dulu sama, tetapi sekarang nggak sama. Dan dia berkata, apa yang kamu butuhkan? Dan ketika saya bilang, kalau kamu mau bantu saya, berikan saya modal. Berikan saya untuk saya beli bahan-bahan ini. Saudara tahu, Tuhan itu memberikan tepat pada waktunya. Dan Tuhan berikan melalui orang ini. Saya bisa bekerja lagi. Dan saya boleh bekerja sampai hari ini. Saudara, kenapa? Karena saya belajar dengar-dengaran akan suara Tuhan. Dan melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Tuhan suruh saya kasih 100, saya kasih. Tuhan suruh saya kasih 50, saya kasih. Bahkan Tuhan suruh saya pergi ke suatu keluarga. Tuhan katakan, pergi keluarga itu. Bawa sembako. Tuhan, aku cuma punya 100.000. Ya udah 100.000 beli. Saya cuma beli beras, gula, keperluan selama 100.000 saya ajak teman saya. Orang Madura, tapi anak Tuhan. Saya bilang, ayo Bu, pergi ke rumah si A. Tuhan suruh saya ke sana. Tuhan suruh saya bawa sembako. Ya sudah, kalau gitu aku ya ikut. Dia bawa Supermi, saudara. Ya, seberapa yang ada kita ke sana. Saya bilang, Tuhan ini nggak salah. Orang ini lo kaya. Hamba Tuhan semua yang kawin, dia yang pestain. Bahkan dia bawa gembala saya ke mana tuh? Ke Israel 2 kali. Tuhan tidak salah suruh saya ke sana. Tetapi saya ikut karena Tuhan suruh. Dan ketika saya sampai di sana, keluarga ini menerima kami, menyambut kami itu bersyukur sekali. Dia bilang apa? Tuhan tahu kita nggak tahu mau makan apa. Kita nggak ada yang dimakan. Saudara, cuman bawa sembako 100.000 membuat keluarga ini ada kehidupan kembali. Ada gairah hidup kembali, ada kebangkitan kembali, dan hari ini keluarga ini dipulihkan. Hari ini dia kembali melayani Tuhan dengan segenap hati. Walaupun belum diberkati kaya seperti dulu, enggak. Tetapi dia sudah berjanji sama Tuhan, dia mau melayani Tuhan dengan segenap hati. Dan dia melayani di sebuah gereja. Dan hari ini Tuhan juga mau kebangkitan dia memberikan kehidupan kepada kita, kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang berhasil, sukses, berbahagia dan berkelimpahan, dan kita mau menjadi saluran kepanjangan tangan Tuhan untuk memberikan kehidupan kepada sesama kita, supaya mereka yang tidak berdaya, mereka yang terpuruk, mereka juga mengalami kebangkitan, mereka mengalami kehidupan yang baru, dan mereka mengalami perubahan demi perubahan terjadi dalam hidupnya.
Kalau mereka cuma berdoa, nunggu terus berdoa, nggak dapat apa-apa. Mereka akan berkata, Tuhan itu ada enggak sih? Tuhan itu ada enggak? Tetapi saudara, Tuhan ada. Dan Tuhan pakai kita untuk supaya menjadi kepanjangan tangannya. Supaya mereka semua melihat Tuhan itu ada. Ternyata aku berdoa siang malam, aku nangis siang malam. Tuhan ada, Tuhan tolong tepat pada waktunya. Aku butuh tiba-tiba. Datanglah anak Tuhan memberikan beras. Datanglah anak Tuhan memberikan super mie. Aku bisa hidup. Aku bisa makan. Itu maunya Tuhan. Dan Tuhan memberikan waktu dan kesempatan kita untuk mengasihi sesama kita dengan segenap hati. Seperti diri kita sendiri. Dan saya buka kesempatan ini karena Tuhan yang suruh. Bagi Anda yang mau melayani, oh ini rapat ya, aku ya yang antar. Oke, silakan. Kita semua bergotong royong. Kita sehati memberikan yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan. Ya, saya juga nggak tahu kenapa Tuhannya ke sini. Berarti ada rencana Tuhan, ada waktu Tuhan, momen Tuhan yang membuat kita akan mengalami perubahan terjadi dalam hidup kita. Saudara tahu, ketika saya mengalami keterpurukan, saya mengalami ketidakberdayaan, dari harapan hidup sudah habislah masa depan saya pasti habis. Tetapi Tuhan menolong tepat pada waktunya. Tanpa saya sangka, tanpa saya duga. Tuhan kirim orang yang bawa saya keluar, yang angkat saya, yang bawa saya dari semua masalah saya. Saya mendapatkan kelegaan yang luar biasa dari Tuhan. Saya mendapatkan kebebasan yang luar biasa dari Tuhan. Dan saya tidak akan lupa. Saya berkata, Tuhan, Engkau sudah menolong aku tepat pada waktunya. Aku tahu Engkau akan pakai saya. Karena saya berdoa, Tuhan, kalau Engkau akan pakai saya, Engkau tidak akan membiarkan saya sampai mengalami sesuatu yang mematikan. Engkau tidak akan membiarkan saya terpuruk dan tidak berdaya, dan namanya jatuh, namanya rusak. Tapi kalau Engkau masih mau pakai saya, Tuhan pasti selamatkan saya. Tuhan pasti beri saya kesempatan sekali lagi. Dan saudara, Tuhan menolong tepat pada waktunya. Dan ketika Tuhan tolong pada waktunya, tepat pada waktunya, sampai hari ini, keluarga kami, anak, menantu, cucu, semua boleh tetap hidup di dalam kebenaran. Nah, saudara, saya nggak tahu, tetapi Tuhan mau kita melakukan itu. Dan saya sudah merasakan ketika Tuhan menolong saya, sampai saya ketemu seorang pendeta dari luar negeri, dari Malaysia kalau nggak salah itu. Pendeta itu diundang oleh gereja lain, tetapi dia ketemu saya. Dia berkata sama saya, kamu melayani, kamu kerja dan kerja, tetapi kerjaanmu biasa, tidak mengalami perubahan. Betul yang dia kata. Dan kamu lihat, dia datang ke rumah saya undang ya. Dia bilang, lihat kamu kerjaan kamu. Dia lihat waktu itu stok barang saya itu penuh. Kalau kamu ingin ada perubahan, dia bilang, kamu berdoa, kamu sujud di hadapan Tuhan, kamu berikan pujian penyembahanmu yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kamu lakukan, kata Tuhan. Berikan, bersedekah dan bersedekah. Berikan ke panti-panti. Saya pikir, Tuhan nggak suruh kita ke panti. Ya, dalam hati saya dengerin. Saya nggak lakuin, saudara. Sampai pendeta itu pulang, bertahun-tahun saya nggak lakukan itu. Tetapi ketika Tuhan sendiri yang berbicara, baru saya lakukan. Dan sudah 4 kali kita ke panti. Ya, 4 kali 4 tahun berturut-turut saya ke panti dan saya melihat, waduh, ternyata di panti ini kasihan ya. Orang-orang ini kasihan. Ada yang terawat, ada yang nggak terawat. Ya. Maaf kalau ada yang menjaga panti di sini. Tetapi saya melihat pengelola panti ke semua gemuk-gemuk besar-besar badannya. Tetapi yang ada di sana kurus-kurus. Ya. Ya ada yang gemuk, ada yang kurus. Nanti saya dimarahi orang panti. Tetapi itulah kenyataan hidup. Dan ternyata kali ini bukan lagi panti,
Tuhan bilang, perhatikan, yang pribadi lepas pribadi, yang tidak berdaya. Dan saya melihat ada juga hamba Tuhan yang tulus, yang melayani Tuhan dengan segenap hati. Sampai hari ini nggak bisa bayar kos. Saya jadi bingung. Kenapa kok bisa bayar kos? Dia bilang, saya melayani, orang nggak kasih saya PK, udah saya terima kasih, saya pulang. Saya dapat makan, ada udah terima kasih, saudara. Terkadang kita itu tidak memperhatikan, ya. Dan ketika saya tahu, saya panggil, karena Tuhan suruh saya kan, saya panggil. Dan ketika saya panggil dia datang, berarti ini benar dari Tuhan. Dan saya berkati dia. Ternyata masih banyak yang model begini, saudara. Padahal rencana Tuhan, pemakaian Tuhan itu luar biasa dalam hidup orang ini, ya, dalam hidup hamba-hamba Tuhan ini. Tetapi karena mereka tidak ada fasilitas, mereka tidak ada yang menopang, yang menolong, akhirnya tidak bisa, tidak pernah bisa naik. Terus di situ aja posisinya. Tetapi hari ini Tuhan mau kita bergerak. Tuhan mau kita menolong. Kita mulai mengangkat mereka dari keterpurukan. Dan kita mau memberikan kepada mereka sedekah. Sedekah kita dengan segenap hati supaya mereka mengalami perubahan hidup yang dari Tuhan. Dan percaya ketika mereka mengalami perubahan, kita ini yang jadi kepanjangan Tuhan, kita pasti akan mengalami lebih luar biasa. Dan saya sudah mengalami itu. Dan hari ini ketika Tuhan suruh saya sampaikan buat Anda, saya juga heran tapi saya sampaikan. Memang ini maunya Tuhan. Ya. Dan Tuhan mau pengorbanan dia, kematian dia tidak sia-sia. Tetapi benar-benar memberikan kehidupan yang berkemenangan buat kita semua. Dan memberikan kehidupan yang berkelimpahan. Dan semua itu akan terjadi ketika kita melakukan seturut dengan perintah Tuhan. Ada jalannya, tapi bukan karena kita bersedekah, lalu kita boleh seenak gue. Enggak. Tetap bersedekah, tetap mengembalikan persepuluhan milik Tuhan, tetap menabur buat pekerjaan Tuhan dan ladang Tuhan. Terutama tetap hidup berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Disertai dengan kekudusan, disertai dengan layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Itu semua satu rentetan, ya, satu gandengan perintah yang harus kita lakukan supaya kita di hadapan Tuhan. Tadi kita dengarkan pesan Tuhan, hanya orang yang berkasih kebenaran, yang berjubahkan kebenaran, berikat dengan kebenaran yang bisa masuk ke ruang perjamuan. Dan Tuhan melihatkan ketika kita masuk ke ruang perjamuan, ya, kita enggak ada loh. Tuhan melihatkan yang masuk ke ruang perjamuan, itu enggak ada loh. Orang bawa tas ransel, orang bawa koper, orang bawa gerobak, orang bawa harta, enggak ada. Yang bisa masuk ke ruang perjamuan hanya orang yang pakai berjubah sirahkan kebenaran, berkasih kebenaran dan ikat pinggang kebenaran, yang dipersilakan masuk, bisa duduk seidangan dengan Tuhan. Dan hari ini Tuhan sedang membukakan pola pikir kita, mindset pikiran kita. Jangan kita bingung dengan bawaan kita. Kita lahir ke dalam dunia ini tidak bawa apa-apa. Kita pulang dari dunia ini juga tidak bawa apa-apa. Yang bisa membuat pintu surga terbuka bagimu di surga adalah kebenaran Tuhan. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Hanya kebenaran yang membuat engkau bisa masuk ke surga. Bukan dengan bawaanmu. Justru bawaanmu yang menghalangi engkau untuk bisa masuk. Ya, hari ini saudara, saya sudah menyampaikan pesan Tuhan buat Anda. Tadi malam juga ada pesan Tuhan. Ya, kalau nggak salah, ada pertarungan di dalam laut, airnya keruh. Ada pertarungan antara buaya dan ular-ular yang besar. Saling melilit, ya, bertarung. Lalu ada seekor ular yang berbisa, yang matanya besar, tajam, memandang. Begitu.
Dan seperti mau mencengkeram kita. Tetapi tiba-tiba Tuhan perlihatkan dari atas turun batu yang besar. Dan batu itu tepat mengenai itu kepala ular itu. Sehingga kepalanya diremukkan. Dan mati ular itu. Dan ada Yesus tampak di atas awan-awan yang turun. Dan ketika Yesus turun di awan-awan, sebelum Yesus turun di awan-awan, Tuhan katakan ada perang Harmagedon. Perang yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata antara kuasa kegelapan dan kebenaran. Ada di Alkitab. Dan ketika terjadi perang Harmagedon, maka setelah itu Tuhan perlihatkan ada suara berkemenangan, berkemenangan, berkemenangan. Karena ular itu sudah kena timpuk batu kepalanya, udah mati. Dan berkemenangan lalu Yesus turun di atas awan-awan. Dan ketika Yesus turun di atas awan-awan, bumi ini semua selesai, kata Tuhan. Semua rata jadi tanah. Dan ketika semua rata jadi tanah, Tuhan lihatkan orang benar mulai naik dan naik, rapture terjadi. Dan hari ini mari kita jangan lagi hitung-hitungan, kita jangan lagi semua dipikir semua untuk kita. Nggak bisa kita bawa dan tidak ada perkembangan. Tetapi ketika kita melakukan sesuai dengan pesan Tuhan, kita terus menurunkan tangan kita, berbagi dan berbagi, dari atas turun tercurah, terus mengalir kepada engkau. Dari atas turun kepada engkau, untuk supaya engkau juga turunkan ke bawah. Bukan kita begini terus, nggak bisa. Dari atas turun ketika kita begini. Kita begini, dari atas juga begini, terus turun. Dan Anda akan mengalami perubahan demi perubahan terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, kalau saya saksi, tadinya saya akan menyaksikan pertolongan Tuhan yang luar biasa, di mana Tuhan berkata kita jangan menyembah ilah yang lain, ya. Saya akan saksikan, tetapi tiba-tiba hari ini Tuhan berbicara lain. Makanya saya sampaikan buat saudara, dan saya percaya apa yang Tuhan mau kita lakukan adalah momen yang dari Tuhan. Pasti ada sesuatu yang akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, semua saya kembalikan buat saudara, tetapi saya tetap berjalan bersama dengan Yesus. Dan saya percaya ketika saya melakukan semua yang Tuhan katakan, kita menabur kasih, kita akan menuai kasih. Kita menabur doa, kita akan menuai doa. Dan kita bersedekah, kita pun akan mendapatkan dari Tuhan loh. Kalau Tuhan memberikan kepada kita itu luar biasa. Melebihi kebutuhanmu, melebihi keperluanmu, Tuhan akan berikan. Saya ingat ada seorang gembala yang besar, ya. Karena dia mengalami sakit kanker. Dan gembala besar, gembala kecil, karena kesaksiannya banyak, mereka mengalami sakit kanker. Ada yang kanker darah, ada yang kanker sudah stadium 4+, sudah pokoknya tinggal tunggu waktu. Dan beliau yang tidak punya uang yang pas-pasan, beliau menabur kasih, datang ke rumah sakit berdoa, mendoakan orang-orang sakit. Mendoakan orang-orang sakit, dan sakitnya disembuhkan Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Karena menabur doa buat orang sakit, sakitnya dapat kesembuhan dari Tuhan. Yang besar, karena dia mengalami juga, lalu dia membuka apa ya, suatu tempat kayak orang cuci darah gratis. Ya, beliau memberikan cuci darah gratis bagi yang tidak mampu. Bagi yang tidak bisa bayar, benar-benar tidak bisa bayar, dikasih gratis. Dan ketika beliau melakukan itu, beliau semakin sehat. Disembuhkan Tuhan dari segala sakit penyakit. Saudara, Tuhan itu tidak pernah berhutang. Ya. Tuhan tidak pernah berhutang, saudara. Dan hari ini mari. Jangan ada keberatan hati, jangan. Karena itu nggak berguna. Jangan terpaksa. Karena sungkan, jangan. Tetapi lakukan semampumu. Lakukan dengan segenap hatimu. Itu menyenangkan hati Tuhan. Ya. Dan kita mau melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Saya juga nggak tahu. Berarti bukan lagi November, Desember, saya juga nggak tahu. Tetapi Tuhan cuma suruh jalan, kita akan jalan. Sesuai dengan yang ada.
Nanti hari Selasa onsite kita, itu bagi Anda yang bisa datang, Anda boleh datang. Di sana juga ada berbagi kasih. Ada orang yang Tuhan kirim untuk saya menyampaikan, menyalurkan berkat-berkat buat jemaat, ya, terutama yang kekurangan. Dan saya juga akan bawa baju bekas sebagian untuk orang-orang juga yang memang membutuhkan. Karena ada orang-orang yang datang, orang yang tidak mampu. Ya, bahkan ada seorang ibu yang kakinya tinggal satu, tapi dia tetap datang dengan kursi roda. Dan saya tahu dia tidak mampu, karena dia kalau datang, mereka datang satu rombongan, memang golongan yang tidak mampu, dan kita kasih uang bemo PP dari kita. Ya, banyak yang tidak mampu. Dan mari Bapak Ibu Saudara, kita mau melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Percayalah, mujizat pasti terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, nanti saya akan sampaikan ya firman Tuhan yang sudah saya siapkan, itu nggak jadi disampaikan hari ini karena Tuhan sendiri yang berbicara. Percayalah, ketika Anda punya iman, ada yakin dan percaya, kebangkitan Tuhan memberikan kehidupan kepada kita, kehidupan yang berkemenangan, disertai dengan keberhasilan, sukses, berbahagia, dan berkelimpahan. Itu benar-benar terjadi dalam hidupmu. Dan jangan biarkan pengorbanan Tuhan sia-sia, tetapi biarlah pengorbanan Tuhan ini memberikan dampak kehidupan juga ke dalam diri kita. Ya, ada kehidupan, ada kesembuhan, ada pemulihan, semuanya Tuhan berikan. Tuhan itu kalau mau memberi, itu gampang. Tadi David Kristianto WA apa ya? Saya telat bacanya. Ya. Mungkin ada dari Kohas ya. Kohas waktu itu Stasia sudah buatin buat saya, tapi saya nggak bisa buka di HP ini karena buat Zoom ya. Stasia sudah buatin saya kebangkitan Tuhan, pengorbanan Tuhan, memberikan kemenangan dan kelimpahan. Bisa ditayangkan nggak ya? Itu pun juga yang suruh saya juga nggak tahu, tiba-tiba Tuhan katakan, itu kasih tahu Stasia. Nah ini, saudara Anda bisa baca. Yesus dari maut nanti ulang ya, ada baca. Bilur-bilurnya memulihkan dan mentahirkan anak-anaknya yang senantiasa hidup di dalam kebenarannya. Darahnya menyucikan dosa-dosa dan menyembuhkan segala penyakit kita yang sudah ditanggung di kayu salib. Dan hari ini kita mau belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan.
Terima kasih sudah ditayangkan. Dan saya hanya mengajak Bapak Ibu Saudara bersama saya untuk menjadi pelaku firman yang baik, melakukan apa yang Tuhan sampaikan buat kita saat ini. Percayalah kalau Tuhan yang sudah berkata-kata, pasti ada rencana yang indah dalam hidup Bapak Ibu Saudara semua. Ya. Taburannya Dan sampai kalau tanggal Tuhan berapa? kita nggak menutup ini ya. Jadi kita akan berjalan terus aja, seberapa yang ada kita bagi, seberapa ada yang kita bagi. Jadi kita nggak nunggu seperti dulu dikumpulin dibagi, enggak. Karena kita sekarang bukan lagi ke panti-panti ya, kita menjangkau yang tidak berdaya. Nanti kita akan foto. Orang-orang itu akan kita foto yang benar-benar tidak mampu. Kita akan kunjungi ya. Yang dulu yang sudah lalu itu mungkin bisa tolong dibuatin itu ya, buat ditayangin lagi ya. Tetapi kalau ini kali ini program itu kan kok enggak suruh ke panti ya, tapi suruh ke orang-orang yang lepas pribadi yang membutuhkan. Itu. Jadi kita berjalan aja bersama Tuhan. Seberapa yang ada, seberapa pula kita akan bagi. Dan saya tahu ada beberapa anak Tuhan di tempat ini yang memang membutuhkan, dan hari ini dia tidak bisa ikut Zoom karena dia tidak berdaya. Ya. Ada juga anak Tuhan di sini yang memberikan dia 20.000 untuk beli kuota. Ikut Zoom sebentar, setelah itu nggak bisa ikut lagi. Karena nggak ada uangnya. Ya. Itu yang benar-benar butuh. Tapi ada juga yang cuma mau dibayarin, ada. Ya. Tapi Tuhan itu akan memberikan petunjuk kepada kita. Yang mana yang harus dikasih, yang mana yang ya cuman apa ya, cuman abal-abal gitu ya. Kita akan berjalan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Tuhan memberkati. Saya undang Ibu Gembala Feben ini ada. Ya. Ibu Gembala yang berdoa. Ya, saya persilakan Ibu Gembala berdoa. Tuhan, mari kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang maha besar, Bapa kami di dalam sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Engkaulah andalan kami Tuhan, Engkaulah, haleluya, penebus kami, juru selamat kami. Kami percaya Engkau rela menderita dan mengorbankan dirimu, menumpahkan darahmu untuk menebus segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Apa yang pantas kami dapat balaskan untuk Engkau Tuhan. Inilah hidup dan hati kami berikan kepada Tuhan. Oh Tuhan, lebih daripada itu Tuhan, kalau pada malam hari ini kami mendengarkan firman-Mu tentang berbagi. Kalau kami mengasihi Tuhan, kami tidak akan ada keberatan untuk bisa berbagi. Selama kami bisa, selama kami mampu, selama kami mau, maka pasti kami dapat melakukan semuanya itu. Karena kami tahu tujuan kami hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Agar apa yang kami dapat berikan itu dapat, oh Tuhan, berguna untuk orang lain. Tuhan, terima kasih buat ajaran firman Tuhan pada malam hari ini lewat hamba-Mu Cik Ling. Tuhan, bukakan mata hati kami untuk memandang dan melihat, menerima, mengalami. Oh Tuhan, kuasa otoritas sorga itu akan memberkati kami dengan caranya yang ajaib dan heran. Melalui tangan-tangan kami mau melakukan sesuatu yang baik. Tuhan, dengan hati yang tulus dan ikhlas, Tuhan, haleluya, supaya kami memiliki motivasi yang benar. Tujuan kami berkorban bukan karena dilihat manusia, bukan karena kami ingin dipuji oleh seseorang, tetapi benar-benar kami mengasihi Engkau karena Engkau sudah berkorban untuk kami. Karena kami tidak, Tuhan tidak menuntut kami lebih dari kemampuan kami. Selama kami bisa, apa yang kami berikan itu juga datangnya dari Tuhan. Kami kembalikan juga untuk kemuliaan nama Tuhan, agar segala persembahan kami bermanfaat untuk pelayanan, untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk menolong orang lain yang sangat membutuhkannya. Tuhan,
tolong. Terima kasih Bapak di dalam sorga, berapapun yang kami lakukan, biarlah dengan hati yang tulus dan ikhlas, karena Tuhan tidak melihat jumlah atau nilainya, tetapi Tuhan melihat hati yang tulus memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Berkati keluarganya, anak cucu mantunya. Berkati hamba-Mu secara pribadi dengan kesehatan dan kekuatannya. Dengan hikmat yang Tuhan tambahkan dalam pelayanan dan pergumulannya. Hamba juga berdoa ya Tuhan, untuk semua hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Zoom Grace Ministry ini, terus juga diberikan berkat berlimpah melalui pelayanan penggembalaannya, jemaat yang dilayaninya, keluarganya. Tuhan, semua beban pergumulannya, Tuhanlah menjadi penolong sejati bagi hamba-hamba-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk co-host, baik Tuhan, hamba-Mu David bersama Sylvia. Tuhan, juga kami berdoa untuk hamba-Mu Julius bersama Stasia. Mereka sampai hari ini tetap setia melayani Engkau, Tuhan, sebagai co-host yang dengan sukacita mereka memberikan waktu dan tenaganya, pikirannya untuk mengembangkan pelayanan Zoom Grace Ministry ini, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dapat mengikutinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat pertolongan-Mu. Seluruh jemaat Zoom yang hadir pada malam ini, baik yang sudah menerima doa, nubuatan, pesan-pesan Tuhan, semua yang belum mendapatkannya, kami percaya semua akan mendapatkan berkat yang sama, karena Tuhan adil, Tuhan berkuasa untuk menolong setiap kami. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu kalau ibadah kami sampai pada pertengahan ini dan nanti akan dilanjutkan sampai pada selesainya. Mari Tuhan, Engkau beracara terus lanjut di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, lindungi jaga setiap jemaat Tuhan, supaya dengan hati yang sungguh-sungguh serius untuk mencari hadirat Tuhan, untuk membawa pujian dan penyembahan kami kepada-Mu, untuk Tuhan membawa hidup kami untuk menampung kebenaran firman Tuhan, supaya kami mau belajar dan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, dijauhkan semua dari segala bencana, musibah, bahaya, maut, orang jahat, sakit, penyakit, segala kelemahan rohani, kelemahan jasmani. Tuhan, Engkau sendiri akan menolong semua kami, hardik semua itu kejahatan duniawi, segala intimidasi iblis, perbuatan-perbuatan yang najis, kotor, jahat di depan Engkau. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu Tuhan menolong kami dan kami terlepas, kami menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit pun mengalami kesembuhan, yang susah pun terhibur, yang kekurangan pun diberkati oleh Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib. Yang mereka menghadapi kesulitan dan permasalahan, Tuhan segera bukakan jalan-Mu dalam keluarga, rumah tangga, ekonomi, pekerjaan, masa depan. Tuhan, sekolahnya, kuliahnya, diberkati Tuhan semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan hamba-Mu terus tuntunan dan pimpinan-Mu ya Tuhan, supaya hamba-Mu Cik Ling bisa terus melayani pekerjaan Tuhan, sampai Tuhan Engkau hendaki yang terbaik dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Izinkan kami menadahkan tangan kami di depan Engkau, Tuhan, turun tangan memberkati kami. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di sorga dalam persekutuan kuasa Roh Kudus-Nya, melimpahkan dengan berkat-berkat yang tidak terduga, berkat permanen, berkat ilahi, yaitu Tuhan, bahkan berkat keselamatan, damai sejahtera, masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan, limpahkan atas kami semuanya dari sekarang dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Abraham, Ishak, Yakub, turun atas kami semuanya. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus kami berdoa.